warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Pidato Pentas PLI tahun 2025, yang saya banggakan, teman-teman yang berbahagia. Puja-puji kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita nikmat baik, iman, Islam, ihsan, sehat jasmani, wa imma rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan tak lupa pada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai pelajar, yaitu stop bullying, wujud nyata akhlak Rasulullah dalam kehidupan. Teman-teman sekalian, hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat, teknologi berkembang, media sosial merajalela, tapi di balik semua itu ada satu hal yang sering kita abaikan, yaitu bullying, cemoohan, hinaan, ejekan, atau bahkan kekerasan terhadap teman sendiri. Tahukah kita bahwa perilaku tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang diolok-olok lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok justru lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela satu sama lain, dan janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena sebaik-baiknya panggilan adalah panggilan yang buruk, pasif setelah terima. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang yang zalim. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa menghina bukan hanya dosa sosial, tapi juga dosa di sisi Allah. Siapa tahu orang yang kita ejek, orang yang kita hina, justru lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Al-muslimu aqulul muslim, la yaslimu wa la yahtimu." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Mereka tidak menzalimi dan tidak menghinanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini jelas, teman-teman, bahwa kalau kita menghina orang lain, kita menghina saudara kita sendiri. Rasulullah adalah sosok yang luar biasa. Beliau tidak pernah membalas hinaan dengan hinaan. Beliau tidak pernah marah karena diejek. Sebaliknya, beliau selalu memaafkan, menenangkan, dan menebarkan kasih sayang. Lalu, apa artinya kita mencintai Rasulullah kalau justru akhlak kita berlawanan dengan beliau? Apakah kita pantas disebut pengikut Nabi? Tapi kita sering mengejek, mengolok-olok, dan menyakiti hati orang lain? Tentu tidak. Meneladani akhlak Rasulullah berarti berani berbuat baik, berbuat lembut, dan menghargai sesama. Meneladani akhlak Rasulullah berarti berani berkata, stop bullying. Mari kita jadikan sekolah-sekolah kita bukan tempat ejekan, tapi tempat dukungan. Bukan tempat hinaan, tapi tempat persahabatan. Bukan tempat saling menjatuhkan, tapi tempat saling menguatkan. Teman-teman SMK yang saya banggakan, kita dikenal sebagai pelajar yang siap kerja, siap mandiri, dan siap berakhlak. Keterampilan itu penting, tapi tanpa akhlak semuanya akan sia-sia.
Jadi mulai hari ini mari kita hentikan bullying mulai dari diri kita sendiri. Janganlah kita saling membuli. Tahan omongan untuk menghina, tahan dari mengetik suatu keburukan dan sebarkan senyuman sebagai bukti bahwa akhlak Rasulullah hidup dalam diri kita. Karena ketika kita berhenti membuli, kita sedang meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.